Selamat malam Maluku. Apa kabar nih teman-teman yang lagi nonton di rumah dan teman-teman yang lagi studio sekarang? Wah, semangatnya luar biasa banget nih. Nah, buat yang nonton, semoga dalam keadaan sehat, penuh energi, dan siap dengan cerita seru di malam ini. Betul banget tuh cerita. Malam ini kalian lagi bareng kita di Suara Maluku. Cerita Cerita musik musik dan dan tawa tawa dari dari negeri gajah acara. aja. Nah, penting banget malam ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pastinya bermanfaat. Apalagi buat pelaku usaha di Maluku, yaitu UMKM Go Digital. Karena sekarang dunia digital itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan dari bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, pasti ada aja nih yang kita lakukan lewat HP. Nah, kalau kita bisa pakai HP buat hiburan, kenapa nggak sekalian aja untuk buat usaha? Setuju. Bahkan usaha kecil di kampung pun bisa punya pelanggan dari luar pulau loh. Dan bahkan luar negeri. Asal tahu cara tampil di platform digital. Dan kita tahu nih, banyak UMKM Maluku yang punya produk tuh keren-keren banget. Dari sambal roa, tenun ikat, kerajinan kayu, sampai kopi lokal. Tapi sayangnya, belum semua nih masuk ke dunia digital. Nah, itu yang mau kita bahas malam ini. Kita bakal ngobrol sama pelaku UMKM yang udah ngerasain sendiri bagaimana digitalisasi itu bermanfaat banget bagi usahanya. Dan bukan cuma soal teknologi ya, tapi soal mindset. Gimana caranya kita tetap kreatif, tetap semangat, dan tetap relevan di tengah perubahan zaman. Malam ini kita juga bakal ditemenin sama musik, tawa, dan pastinya cerita-cerita inspiratif yang bisa bikin kalian di rumah mikir. Eh, itu juga bisa loh mulai usaha dari rumah. Betul banget tuh Bang. Jadi acara ini bukan sekedar tontonan, tapi juga ajakan buat kita semua untuk berani melangkah. Oke, langsung aja kita sambut. Tamu pertama kita malam hari ini. Beliau adalah pelaku UMKM kuliner yang berhasil membawa produknya dikenal luas lewat platform ini. Siap-siap ya, karena ceritanya bakal buat kita ngiler sekaligus termotivasi nih. Kita sambut Kak Kak Nabi. Nabi. Wow, kelihatannya bikin ngiler ya cerita. Ya betul banget Bang. Nah, sebelum itu kita bersalam dulu nih bagi orang yang udah buat makanan-makanan tadi yang udah kita tonton. Selamat malam, Kak Nabil. Apa kabarnya? Selamat malam host. Malam host. Malam Kak Nabi. Kalau boleh tahu nih Kak, Ya, kita bisa ngecek Kakak di mana ya. untuk jualan Kakak? Untuk jualan, saya biasa jualan dari rumah. Kita homemade. Terus untuk menjualnya kita pakai sistem promosi lewat online. Jadi untuk sekarang kita belum ada buat offline, hanya ada untuk di online. Online-nya tuh di mana Kak? Instagram. Iya, online-nya kita pakai platform Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Di mana saya akan promosi, kayak misal hari ini musimnya, sekarang ini musimnya panas. Saya akan jualan puding, jadi saya akan open pre-order. Misal diskon hari ini ready untuk besok atau ready untuk hari ini, bahwa saya open pre-order puding. Kita bisa ngeceknya di mana tuh Kak? Username, nama toko Kakak. Boleh. Untuk saya buka food crime. Food Crime. Iya, food crime di Instagram. Ya, Wah, Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya kini penonton yang ada di rumah dan yang ada di studio pasti ingin sekali bertanya ke Kak Nabil. Bahwa semua orang bisa membuat kue, tapi tidak semua orang pengen beli lewat story nih. Gimana caranya? Awalnya kepikiran untuk jual di story Instagram. oh iya. Untuk saya gimana sih niatnya? Ya, pertama kali Ya, awalnya itu saya dari niat di mana saya pengen jualan, tapi saya berpikir ini kayaknya kalau dari mulut ke mulut kayaknya nggak cocok nih, kayaknya belum belum pas. Jadi saya pilih untuk jualan lewat on.
saya memilih platform kayak WhatsApp ke teman-teman saya, jadi saya promosi ke mereka. Kemudian, ini pertama kali nih. Ketika mereka udah jualan, mereka udah berjualan, saya jualan, maaf. Ketika saya jualan, saya promosikan ke mereka mau beli, saya minta mereka untuk memberikan tester. Dari tester itu, saya akan posting lagi. Jadi orang-orang akan tertarik. Selain dari tester, saya juga minta dari mereka mungkin pengen gitu promosi ke teman yang lain atau ke kerabat yang lain lewat story mereka untuk tag saya. Oh, oke. Jadi kakak jualannya karena kakak pikir kalau dari offline doang itu tidak cukup, Iya, kakak akhirnya mencoba buat men-sort dari makanan yang udah kakak buat. iya lewat online. Menarik, menarik. Nah, kalau tadi ya, kalau dilihat story-story kakak tuh, Ya. katanya tuh natural banget tuh. Kayak bukan promosi ya. Nah, malah kayak curhat kalau kita lihat ya di Ya. story yang kakak Nabil. Itu kayak cerita harian. Itu kakak Nabil konsepin dulu atau memang spontan ya, Kak? Uhuy. Ya. Untuk spontan, maaf. Ya, untuk saya awalnya sampai kayak gitu, kayak saya passionnya mungkin dari kecil hobinya bikin kue. Itu mungkin dari hot kitchen, full kitchen, atau sampai di pastry. Nah, saya hobinya di situ. Tapi saya menonjol ke pastry. Misal kayak puring-puring tadi, sampai akhirnya sekarang udah bisa produksi pastry dan dessert atau full kitchen. Nah, tapi di lain sisi mungkin ya kita tahu lah, dunia digital itu tidak selalu mulus mungkin ya. Yes, benar banget. Kadang views turun, benar kan? Engagement sepi, Naik turun. ya terus kayak mulai insecure tuh sama diri sendiri. Kakak Nabil pernah ngerasain hal kayak gitu nggak? Pernah. Saya pernah insecure waktu itu. Saya baru pertama kali jualan. Saya udah pede nih, jualan saya laku banyak. Coklat laku dari awalnya produksi 11 pieces, naik 24, naik 20. Aku udah pede, saya udah pede. Tiba-tiba, aduh, ini kayaknya pengen bikin varian baru, varian mango. Langsung 2, varian cappuccino, varian mango. Di hari yang sama kita produksi, nggak laku semuanya. Saya pikir, Allah, saya udah pede, ini gimana ya? Habis modalku. Sedikit Udah mau sejuta modal tuh habis. Baru nggak laku semua udah tempat. Aku gimana yang nggak laku? Jadi kayak itu self insecurity. Oh jangan-jangan kegedean ya, atau mungkin mereka belinya buat karena gak enakan. Itu sedih. habis modal, habis. Karena Nabil punya cara khusus nggak biar tetap semangat, tetap eksis dan tidak merasa burnout. Ada. Kita bagi sebagai owner, bilang dulu owner. Ya, kita sebagai owner pasti bahagia kalau jualan kita laku. Benar. Kan cuan masuk, semuanya masuk, engagement masuk. Terus dari cuan-cuan itu, puding-puding atau roti yang laku, rasanya oke banget ya. Tapi uang masuk, akhirnya kita bahagia. Habis itu aku kayak langsung bikin, kayaknya mereka aku minta, guys tolong dong review jujur ya, jangan bohong ya. Udah review jujur, saya capture reviewnya, saya posting di semua sosial media tiap hari. Biar kayak, oh ternyata saya ini laku. Maksud jualan saya ya, bukan saya jualan saya. Jualan saya yang laku. Bukan saya ya. Ya, jualan saya yang laku. Ya, saya mahal, saya nggak dijual. Oke, ya menarik. Kita harus selalu aktif ya, buat jemput bola gitu, mempromosikan produk kita ke pelanggan-pelanggan. Nah, menarik. Nah, Menarik banget dong. Iya menarik. Pas banget sama yang ingin saya tanyakan. Ya. Kalau teman-teman di luar sana yang baru aja mulai, nah mungkin masih takut gitu untuk memulai usahanya dan ngerasa kayak gak punya modal, kayak tadi yang Kak Nabil bilang, mungkin karena kehilangan modal atau kayak gagal di usaha sebelumnya mungkin. Hal yang paling realistis apa yang harus disiapin dulu baru mulai lagi atau mau baru aja mulai? Oke, boleh.
kalau misalkan itu, misalnya kita udah tahu hobi kita mungkin bidang kuliner, kita udah pede kalau kita harus gini nih, harus ada proses R&D. Jangan baru tahu bikin langsung jual, nafsu dijual. Ada, hitung dulu HPP-nya, lihat dulu kondisinya pasarnya gimana, relasi kamu gimana, produksinya sedikit dulu. Kalau mau mulai, percaya diri dulu, siap sama konsekuensi apa yang ada, jangan tiba-tiba di tengah jalan langsung putus asa, status naik, jangan ya. Jadi kita harus pede dulu. Setelah pede, kita yakin kalau kita udah bisa buka usaha, kita udah pede, kita pikir, oke, ini kayaknya passion aku nih. Kalau dikembangin bisa jadi duit. Aku pengen jualan, harus tuh proses R&D. Habis proses R&D, saya harus cari relasi. Aku harus cari gimana, ya aku jual dulu ke keluarga, mungkin peduli sama kita atau teman dekat, jual aja, kita mungkin bikinnya bareng 10, 11 gitu. Jangan langsung buru-buru bikin banyak ya. Itu tips dari saya ini. Nah, kan tadi teman-teman yang ada di studio dan juga di rumah yang sedang menonton sudah lihat nih narasumber kita ini sangat bersemangat dan sangat effort sekali dalam membuka usahanya. Nah, teman-teman harus mencontoh ya semangat dari Kak Nabil dalam mengembangkan usaha UMKM-nya dan tidak boleh takut untuk gagal dan tidak boleh ragu untuk maju ya. Bagaimana Kak? Nah, betul banget. Buat kalian nonton, ya seperti kata-kata Nabil kata tadi, dia bilang jangan tunggu dulu sempurna. Nah, ya yang penting Ada aja dulu. yang penting mulai aja dulu. Nah, entah dari yang kita suka dulu, entah Ya. bikin kue, atau mungkin bikin topi, atau mungkin bikin barang-barang dari bekas-bekas gitu kan. Iya, kebiasaan kita. Nah, sekarang dari situ hal kecil itu bisa saja tumbuh. Benar betul. Jadi cuan kan, jadi cuan. Iya, jadi cuan. Nah, yang menarik lagi nih, digitalisasi juga bikin UMKM bisa lebih cepat banget feedback dari pelanggan. Seperti yang tadi Kakak Nabil bilang, dia bisa langsung R&D menunya secara on the spot setelah mendengar feedback langsung dari pelanggan. Iya. Evaluasi, perbaiki mungkin menunya. Jadi udah mulai seru nih. Kita jangan kemana-mana dulu, karena kita ini masih ada narasumber lain lagi untuk menceritakan kisah-kisahnya. Iya, dan jangan kemana-mana ya, karena narasumber yang satu ini nggak kalah seru loh dari Kak Nabil. Kan bagaimana Bang? Betul sekali. Nah, jangan lupa kita di Suara Maluku. Ya, kita kembali lagi di Suara Maluku. Dan studio pada malam hari ini masih terpantau sangat penuh dengan semangat ya, Julita. Ya, betul sekali Bang. Ya, terima kasih buat para penonton yang tetap antusias tentunya untuk mendengar para narasumber yang akan hadir ikut ini. Nah, tadi kita kan udah ngobrol bareng narasumber pertama. Sekarang kita kedatangan tamu kedua nih yang gak kalah keren loh. Nah, langsung aja kita sambut Kakak Echa. Selamat malam Kakak Echa, bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Sekarang kita sebelum masuk ke pembicaraan, kita mau lihat dulu sedikit cuplikan dari video cuplikan dari produknya.
menarik sekali ya. Dari bentuknya, dari warnanya juga penuh dengan warna-warni tadi ya. Colorful sekali. Dan desainnya juga kekinian banget kakak. Kalau boleh tahu kakak, ini kakak jualnya di Instagram, nama Instagramnya apa? Kalau misalnya jual di Instagram namanya itu Pocket. Oke, Kak Echal, sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh, mungkin malam hari ini kita akan review produk dari Kak Echal nih, yang Kak Echal bawa di malam hari ini. Mungkin supaya teman-teman di rumah boleh tahu apa sih produk dari Kak Echal dari toko Onare. Oke. Jadi produk yang Ornari tawarkan tuh di sini juga ada kalung, ada gelang juga sama ada cincin. Eh, Kalau boleh tahu, di malam hari ini Kak Echal bawa apa saja yang mungkin yang paling favorit nih di toko Onare. Oke, jadi kalau misalnya malam hari ini yang potong dari toko Ornari bahwa tuh ada kalung, cincin dan gelang seperti yang tadi kita bilang. Nah di sini kalau misalnya mau di review sama dari bestsellernya Ornari itu ada kalung. Nah kalung ini tuh kalung clay. Jadi liontinnya ini tuh terbuat dari clay teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang beta kasih ini tuh bintang. Boleh dilihat. Hmm, kalau boleh lihat sebentar, Iya boleh. ini ada cincin, ada Oh, guys. gelang juga. Nah, Kak, em, berarti kakak bikin sendiri kerajinan tangan, Kak? Iya, ini nih DIY buat sendiri. Betul-betul 100% buat dari nol buat sendiri. Mungkin pertanyaan saya gitu, seperti kakak tahu mungkin ya, kakak Icel tahu kan banyak anak-anak muda yang punya hobi gitu buat sesuatu. Tapi awalnya sendiri kakak buat buat pikir kayak, ini bisa loh jadi bisnis itu gimana? awalnya? Nah, awalnya tuh kalau misalnya apa namanya awal mula berdirinya Ornari tuh pertama tuh pada tahun 2001 itu tuh masih awal-awal tapi kalau misalnya betul-betulnya berdiri tuh di 2022. Nah, awal mulanya tuh kenapa sampai pengen berjual tuh eh, sebenarnya beda sendiri pakai apa namanya kayak kalung, cincin, gelang seperti ini. Nah, daripada awalnya itu kita berpikir, maksudnya daripada kalau misalnya beda beli-beli dan kita punya bahan sendiri, kenapa kita sing buat saja part kita diri sendiri. Nah, awalnya tuh mau buat part diri sendiri, tapi ternyata ada yang suka dan akhirnya dijual deh dan bertahan sampai sekarang. Iya kayak Cal, yang saya sendiri sih suka banget dari detail produknya. Kelihatannya produk ini dikerjakan dengan sangat teliti ya. Bagaimana sih dan eh, biasa Kak Echal menghabiskan waktu berapa jam untuk membuat satu produk? Nah, kalau misalnya di pembuatan produksi sih butuhkan sampai berjam-jam sih paling paling lambat tuh 30 menit. Nah, terus kalau misalnya awalnya itu kan kita buat sendiri, tapi sekarang alhamdulillahnya tuh sudah punya tim. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita buat 10 produk tuh mungkin bisa kayak 2 jaman begitu. Kalau misalnya satu produk itu mungkin paling lambat yang kita 30 menit. Cuman kalau misalnya sekarang kan kita sudah punya tim, itu kebetulan ada 3 orang, tambah beda jadi 4 orang, itu katanya bisa kalau misalnya dalam 1 jam tuh bisa bikin 10 atau 20 begitu sih tergantung. Katanya mau buat berapa sih soalnya kalau misalnya katanya mau produk ini sih ada pun target, kayak hari ini harus 30 ting. Jadi kayak tergantung katanya ada nongkrong kapan, terus ada bawa alat-alat, ya sudah katanya nongkrong sambil katanya buat begitu. Pertanyaan, apakah Kakak Echal ini membangun Onare ini atas dasar kemauan atau kayak oh iseng-iseng aja untuk mengisi kekosongan di hari-hari tidak kuliah atau untuk mencari cuan gitu? Oke, jadi awalnya tuh memang cuma iseng-iseng aja sih. Jadi kayak yang awal-awal kita bilang tadi, di sini sebenarnya apa namanya beta beli bahan-bahannya nih untuk beta bikin produk diri sendiri. Karena beta berpikir kalau misalnya beta beli itu kayak paling mahal. Bahkan kayak
ada beberapa, bukan mau menjatuhkan toko-toko yang lain, tapi kayak kalau misalnya beta lihat kayak sekarang tuh beta kalau mau Bali, beta berpikir mending beta bikin sendiri daripada beta Bali karena bisa jauh lebih murah daripada apa yang dia jual. Nah itu makanya awalnya tuh beta buat diri sendiri yang tadi beta bilang di awal. Tapi ketika teman-teman yang lain lihat, akhirnya sudah dong minta beta jual barong. Awalnya tuh beta jual hanya untuk beberapa orang saja yang dia mau kayak, ih Ical beta mau kayak resepong bro. Nanti beta pulang tadi beta jual, cuman karena ya sudah akan akhirnya dari beta pun tambang itu pas tahu pertambangan lain tambang akhirnya sudah akan tersebar ke semua orang, dan sekarang dari cuma iseng-iseng aja akhirnya beta buka jualan per orang-orang begitu. Oh iya. Kakak mulai dari yang kecil dulu berarti ya. Iya, mulai dari yang kecil dulu. Dari circle kecil, lalu Ya semakin benar. besar. Iya, itu mulai saya dulu untuk kamu-kamu yang punya ide-ide bagus yang bisa menghasilkan uang, mulai saya dulu. Ya benar. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya passion yang eh, di bidang apa minati, kayak contohnya mau buat roti kah seperti Nabil, akhirnya itu kan awalnya dari passion, tapi akan menjadi duit seperti itu. Dan kayak beta lain, awalnya beta tuh suka pakai jalan sih. Nah, dari kata punya passion akan bisa menjadi duit, itu sih yang penting mulai dulu. Oke. Iya, penting untuk memulai saja dulu. Iya benar. Nah, buat teman-teman yang di rumah dan yang di studio sekarang, buat kamu yang masih ragu mungkin buat memulai, eh, ya mungkin coba lihat sekelilingmu, lihat mungkin bahan-bahan eh, yang kecil gitu di meja kerja, bisa di DIY, bisa dibikin sesuatu yang apa ya, bisa eh, membangun produktivitas mungkin, itu bisa jadi sebuah awal untuk karya yang besar gitu. Nah, saya di sini terima kasih buat kakak itu yang udah memberikan insight ke kita malam hari ini. Saya Abraham Indisa dan ini Suara Maluku. Mana suaranya semuanya? Masih semangat ya jadi Kak. Masih dong. Oke, obrolan kita makin seru nih, tapi tentunya gak kalah apa ya, manfaatnya kalau kita bagi sesuatu hal yang lebih praktis buat nonton dan teman-teman di studio sekarang. Iya, betul sekali, Bams. Ini bagian yang paling tunggu-tunggu penonton. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan sendiri tips and trick atau motivasi dari Kak Nabi dan Kak Ecal. Untuk supaya malam hari ini bukan saya cuma tontonan, tapi menjadi titik awal perubahan bagi kita semua yang nonton di malam hari ini. Oke, kita mulai dari Kakak Nabil dulu. Oke, Ya, terima kasih banyak nih Kak Bam. Kak Jelita, halo semuanya. Kita kembali lagi nih bareng aku. Nah, ini aku mau kasih tips kalian atau teman-teman yang di rumah, studio maupun di rumah, kalau misalkan gimana kita bisa pede atau kita bisa mulai dari awal. Itu sebenarnya itu simpel aja. Tadi kan Kak ini udah bilang, Kak Eko udah bilang, kalau kita nggak usah malu, nggak usah geng. Kita bikin kesalahan, kita maju, kita berubah, kita manfaatkan passion kita, manfaatkan kebolehan kita. Akhirnya kita bisa membuat sesuatu yang cuan. Jadi kalau misalkan, itu nggak usah pikirin kalau orang-orang bilang ini, bilang itu. Mulai aja dulu. Hashtag mulai aja dulu. hashtag mulai aja Ya, dulu. hashtag mulai aja dulu. Terus kalau teman ada passion di bidang masak, itu boleh banget. Bisa dikembangin atau bikin usaha gitu. Oke. Terima kasih Kakak Nabila atas rekomendasinya. Iya, kan tadi kita udah mendengar dari Kakak Nabil tentang tips and trick di bidang kuliner nih. Sekarang kita akan mendengarkan tips and trick atau motivasi dari Kak Ecal soal UMKM yang bergerak di bidang kreatif. Mungkin Kak Ecal bisa memberikan
tips and triknya untuk kita lebih eksis di dunia digital lewat UMKM yang ada. Ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Beta Kak Ecal di sini sebagai lead kemarin. Jadi di sini sebenarnya tips and trick apa nih? Maksudnya tips and trick untuk memulai kah, atau tips and trick untuk menjalannya kah, atau tips and trick untuk kita bertahan berjual di masa sekarang ini? Eh, Kalau kasih tips and triknya itu untuk cara memulainya, terus cara bertahannya untuk menjaga eksistensi dari produk dari apa sesuatu yang kita ciptakan dan usaha yang kita bangun. Ya, oke. Nah, jadi mungkin tadi sebenarnya kalau misalnya tips and trick untuk memulainya sih tadi udah disinggung oleh Kak Nabil ya sih, tapi di sini untuk mau memperjelas aja, di sini sesuai yang tadi di awal Beta bilang, di sini tuh Katong tuh memulai saja dulu. Nah, terus Katong tuh memulainya tuh, tapi memulainya tuh dari apa nih? Memulai dari apa nih? Nah, di sini saran dari Beta, teman-teman tuh melihat potensi yang teman-teman memiliki. Nah, bukan potensi sih, tapi kayak apa yang ada teman-teman tuh suka begitu. Nah, kayak contohnya kayak Beta. Yang tadi kita sudah singgung juga, kalau misalnya Beta nih orangnya suka menggunakan gelang, menggunakan cincin, menggunakan kalung. Nah, Beta tuh bagaimana caranya biar Beta punya hobi ini atau Beta punya kesukaan ini tuh akan bisa menghasilkan Beta uang, bisa menghasilkan tar Beta lebih begitu. Nah, kalau tuh ambil ambil apa namanya sisi itu untuk menjadikan cuan. Nah, mungkin seperti Nabil, mungkin apa namanya Nabil ini mungkin suka buat kue ya mungkin ya. Iya, nah dari Nabil ini suka buat kue, akhirnya daripada Nabil bikin kue terus buat makan sendiri, mending jual lah. Iya, akhirnya akan bisa menghasilkan uang begitu terus untuk bertahan di apa namanya bertahan dan pertahankan kamu pun di dulu sampai kita. Iya, katong pasar tuh katong selalu harus selalu update. Jadi kayak contohnya eh, beta nih awalnya tuh cuma jual cincin saja, beta harus upgrade lagi dong karena beta punya customer pasti bukan mau pakai cincin saja, pasti mau pakai gelang. Nah, maka dari itu kita harus bikin gelang lain. Terus aku juga harus dapat lihat pasar lain, mungkin aku dapat lihat pasar lain. Apa namanya anak muda sekarang ini ada lebih suka apa? Kebetulan iya, jadi dengan kebetulan beta punya target customer tuh lebih ke anak muda sih. Tapi ada juga beberapa orang tua, tapi beta lebih terfokus ke anak muda. Nah, jadi beta lihat iya anak muda sekarang itu ada suka pakaian kayak gimana. Kayak contohnya sekarang ya bergaya-bergaya skena nih kayak poho sekarang. Tuh. Nah, bagaimana caranya beta buat jual beta pun kalung, beta pun gelang tuh bisa mismatching, beta pun tamu-tamu yang customer yang beta gayanya tuh seperti itu. Nah, terus ada atau juga beta juga beta sih misal selamanya akan membuat tim kayak begitu. Beta juga harus dapat beta customer yang lain. Oh, ternyata beta pun customer ini dia berhijab. Bagaimana caranya beta buat kalung ini supaya apa namanya yang berhijab ini bisa pakai lagi begitu. Nah, beta buatlah kalung yang talinya itu panjang begitu. Awalnya kan kayak contohnya yang beta punya kalung yang sudah dipakai oleh Hesi nih, itu kan aku lagi ke ketat leher. Itu tuh untuk customer-customer yang berhijab sih bisa. Nah, itu permintaan-permintaan dari beta ke customer, maka beta hadirkanlah kalung yang bisa hijab friendly seperti itu. Tips and triknya sih, kita harus rajin-rajin lihat kondisi pasar sama katong mulai saya dulu apa yang apa namanya katong mulai apa yang sudah katong punya ide apa yang sudah katong terpikirkan. Iya, mulai aja dulu. Terus mungkin nih kalau kita udah masuk ke pasar, yang paling dulu kita perhatikan itu adalah gimana kita bisa ngasih harga yang cocok. Nah, itu tips dari aku nih. Aku dulu pernah awal jualan kayak bikin seadanya yang penting untung. Tapi kita harus hitung juga biaya HPP-nya. Berapa apa yang kita keluarkan, kita untungnya berapa. Bisa nih, mulai ambil 25%, 50%, 70% sampai 100%. Sehingga kalau kita jualan kayak misal kita jualannya harganya cuma segini, kita jualnya karena kita pikir oh ini aku udah bikin ini aku bisa paling untungnya 5.000 deh, langsung langsung kasih harga karena kita harus dulu nih biaya HPP-nya. Misal nih kamu misal kayak Acel kayak Ecel untuk jualan gelang itu perlu apa, perlu benang, perlu tali, apa semua dihitung. Yang paling penting kayak misal aku juga nih, aku jualan roti. Yang bukan cuma hitung bahannya kayak misalkan tepung yang lain, tapi kita hitung juga biaya kita. Kita untungnya berapa? Kita capeknya dihargai berapa? Terus yang kita gunakan berapa? Gas-gas yang kita gunakan jangan asal jual. Biasa orang-orang kalau misalkan mereka jualan ting laku. Listrik, air ditanggung sama orang tua. Ini kita harus hitung juga. Yang paling penting itu hitung biaya HPP kita berapa yang kita butuh
berapa yang harus kita dapat dari cap. Wah, penting banget ini. Menghitung harga capai kita. Ya, ya, ya. Itu ya dasar ya. Dasar untuk berbisnis. Kalau misalkan kakak Nabi sendiri nih, ada triknya nggak kalau selain kayak menghitung pasar, menghitung apa yang sudah diminati misalkan, ada trik komunikasi dengan mungkin customer, itu trik komunikasinya gimana? Ya, jadi aku dulu munculin produk puding karena aku kan kalau bikin produk apa yang aku suka melewati proses R&D. Jadi kayak misalkan kita udah bikin berkali-kali, oh ini udah cocok untuk dijual. Ya udah, dari situ selang berapa hari, bulan, baca udah mulai berubah. Terus mereka bilang, kayaknya jual kue-kue kering cocok deh. Oke, aku pikir, aku suka yang aku udah perhitungkan HPP-nya. Oh ini roti atau ini muffin kita jualinnya di cuaca gini seperti ini. Kalau misalkan udah balik panas lagi, kayaknya ini puding cocok. Terus kalau misalkan mereka pikir bisa nih di kalangan mahasiswa maunya harganya yang normal-normal aja atau yang bisa dijangkau. Ya, mudah dijangkau mereka. Aku cari kayak misalkan, ini kayak muffin cake yang tadi udah kita aku jual dengan harga yang cocok dengan mereka. Terus juga pudingnya aku mau cocok. Nah, kita tanya mereka butuhnya apa, mereka pasnya dengan harga berapa. Ya, seperti itu. Oke, ya. Eh, kalau kakak 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 sendiri, Oke. ini komunikasinya, Berarti juga pesannya. Kalau misalnya strateginya, triknya sih di sini seperti Komisen aja tadi bilangnya cuma beda setuju sekali. Kalau misalnya ketong mau berjual tuh kita harus lihat akan punya HPP-nya semua. Bahkan bukan hanya dari bahan alat dan bahan, itu udah ketong punya tenaga, ketong punya kesehatan, ketong punya waktu itu juga semua dihitung. Nah terus tapi kalau misalnya di beta, memang itu semuanya dihitung tapi karena kalau beta tuh lebih ke ini apa namanya lihat target pasarnya tuh kalau beta ini kan customernya tuh lebih ke mahasiswa atau terkadang juga tuh anak-anak SD, anak SMP tuh ada. Jadi beta tuh target pasarnya tuh lihat apa namanya kondisi keuangan mahasiswa yang sekarang. Contohnya eh mahasiswa sekarang tuh kebanyakan paling paling tinggi tuh bawa uang jajan tuh 50.000 atau yang paling 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 rendah 50.000, paling tinggi 100.000. Nah, bagaimana caranya bisa tentukan harga tuh apa namanya? Tapi itu di luar daripada yang HPP-nya tuh ya. Tapi itu tetap HPP itu dia tetap hitung. Nah, dia contohnya paling rendah tuh 50.000. Nah, dia tuh bikin harga contohnya kalung tuh paling mahal tuh 25.000. Jadi tuh masih ada sisa dia pun 25.000 untuk dia pun keseharian. Nah, jadi kayak bagaimana caranya tuh supaya beta pun customer kali itu dia tuh sih ngerasa kayak pikir dua kali kayak ini paling mahal beta sih mau itu beta sih mau eh, customer ada beberapa kali beta dapat maksudnya beta sih mau dapat customer tuh yang bilang kayak beta pun kalung nih paling mahal beta pun gelang nih paling mahal beta ini paling mahal gitu sih. Nah jadi kayak beta nih lihat dari apa namanya target pasar lah itu misalnya ternyata soalnya terkadang beda-beda jadi kalau misalnya apa namanya kondisi sekarang ini ternyata beta ada baju untuk anak-anak kuliah. Jadi itu beta mungkin bisa kasih nanya lagi. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak SD, itu kita bisa kasih turun mulai dari harga cincin yang biasanya beta jual 5.000 para anak SD itu bisa kasih turun sampai 2.000. Nah kalau misalnya dari bahan alat dan bahan tuh sebenarnya mungkin beta sih tahu ya kalau misalnya untuk produk makanan, tapi kalau misalnya untuk produk yang beta punya ini, aku tuh punya alat dan bahan tuh sangat murah. Jadi kayak biarpun beta jual cincin dengan harga 2.000 pun tuh beta sangat itu beta dapat untung tuh kayak banyak begitu ya, apalagi kalau contohnya bahkan kalau misalnya beta pun diri sendiri beta jual kalung dengan harga seperti ini tuh beta dapat untung yang sangat banyak. Jadi sekarang tuh beta lebih memilih harga direndahkan daripada beta rokas tinggi-tinggi harga begitu. mengukur itu kok tentunya penting ya. Biar lebih biar pastinya untuk mencapai konsistensi pasar, pastinya itu penting mengukur pasar, mengukur harga yang harus ditawarkan. Kita sudah mendengarkan tips and trik dan sekali juga motivasi dari kedua kakak pelaku UMKM ini. Sangat dalam sekali ya. Nah, dalam sekali. Motivasi yang diberikan atau tips and trik untuk teman-teman pelaku UMKM yang baru. Semoga motivasi dan tips and trik yang diberikan berguna bagi teman-teman yang menonton di malam hari ini.
dan juga menjadi langkah awal bagi teman-teman untuk tidak takut untuk memulai usaha UMKM yang baru. Tanya dulu. Tetap semangat, tetap kreatif, dan terus bersuara bersama Suara Maluku. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Oke, games ini kita mulai. Untuk tim yang pertama, 30 detik dimulai dari sekarang. Makanannya ditanya di chat, diaduk atau di buat mandi. Oh, benda. Apa? Saya lagi pakai untuk sholat. Iya, bisa. Ini. Sudah 25 detik. Wah, Detik lagi. itu sudah ganti. Oke, waktunya selesai. Banget sih, aku belum puas. Oke, untuk tim pertama meraih skor sebesar 2. Oh, Sih. Ya. Oh, mohon maaf, 3 skor yang dapat dari tim 1. Oke, kita akan lanjut bagi tim kedua dari Kakak Brian dan Kakak Nabil. Oke, peraturan mainnya sama. Dalam 30 detik harus menjawab dengan benar dan dengan cepat. Oke, siap? siap. Oke, harus semangat. Tim kedua semangat nggak? Semangat. Insya Allah menang ya. Iya. Oke, tim kedua 30 detik dimulai dari sekarang. Sekarang, benda, makanan. Benda, hewan. Yang kedua, empat. Raja hutan. Yang kedua, laut, kaki empat. Darat. Oh, raja hutan. Oh, iya, harimau. Ya, betul. Benda, iya. Di sekolah. Pensil, penghapus. Ya, betul. Ya. Kembali lagi. Ini yang kita pakai sehari-hari. Bukan. HP. Oke, waktunya selesai. Oke, sangat excited sekali ya Kak Nabil dalam games ini. Oke, untuk tim kedua meraih skor sebesar 2 poin. Oke, kita akan melihat skor siapa yang lebih besar, apakah tim Kak Nabil ataukah tim Kak Natasha. Jadi untuk games kali ini yang memenangkan adalah timnya Kakak Natasha dengan poin sebesar 3. Hadiahnya nanti setelah yang satu ini. Ya, kalau dipikir-pikir game tadi itu mirip banget sama dunia UMKM. Ya, setuju Kak. Di game ini kita butuh kerjasama, komunikasi yang jelas, dan strategi sama kayak bisnis lah. Apalagi di era digital, nggak bisa jalan sendiri. Harus ada tim yang saling mendukung. Benar juga, kalau dipelajari dari obrolan malam ini,
bahwa dunia digital itu kolaborasi dan kecepatannya itu beradaptasi itu sangat penting. Nah, sebelum kita tutup, terima kasih dulu buat dua narasumber yang sudah menemani kita pada malam hari ini, Kakak Nabil dan Kakak Egi, untuk sudah berbagi cerita tips dan ikutan seru-seruan di Game 4. Betul banget, Bams. Malam hari ini kita belajar bahwa sukses di dunia digital itu kita harus berani memulai, memanfaatkan teknologi dan terus belajar juga. Semoga cerita dan tips malam ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah dan terutama buat pelaku di Maluku dan dimanapun kalian berada. Oke, kita di akhir pengunjung acara di malam hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama Suara Maluku. Cerita musik kaya dari negeri raja-raja. La